Untuk pertemuan 5 ini, saya akan membahas tentang desain produk dan jasa. Terima kasih yang sudah mensubscribe video saya, video Elita LTV ini. Semoga kedepannya semakin banyak materi yang lebih menarik. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang desain produk dan jasa pada pertemuan ini. Kita melihat bagaimana definisi dari sebuah produk. Nah, apa yang dimaksudkan dengan produk ini ada beberapa definisi. Di sini definisinya antara lain adalah produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen. Dalam hal ini produsen adalah perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya, 1. Pembedaan atau diferensiasi. 2. Biaya rendah atau kepemimpinan biaya. 3. Respon cepat atau rapid response. Dan yang keempat adalah kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Kita lihat di sini apa itu konsep dari produk atau jasa. Konsepnya sebagai berikut. Konsepnya ini adalah kita tawarkan produk dan jasa yang dapat memuaskan, kemudian juga dapat berupa barang atau jasa sendiri. Sementara itu masih timbal balik ya, bisa kita berupa barang jasa kemudian kita tawarkan, dan sebaliknya juga seperti itu. Ada penawaran dan pastinya juga harus ada barang dan jasanya. Untuk dua-duanya sendiri, itu untuk menawarkan dan barang dan jasa ini, pelanggan harus membeli, dan hari ini ada kepuasan ya untuk produk dan jasa yang dibeli. Jadi ini adalah konsepnya, di mana kalau kita mendesain produk dan jasa itu harus ada barang yang ditawarkan, kemudian pelanggan itu ada yang membeli dan mereka merasa puas. Di sini terdapat komponen ya, komponen dari produk atau jasa itu sendiri. Di mana komponennya adalah merek atau nama atau brand ya. Kemudian di sini ada ide, dalam hal ini ide itu produk atau jasanya seperti apa, dan pastinya produk dan jasa itu mempunyai kemasan. Untuk masing-masing komponen merek, ide, dan kemasan itu bisa terdiri dari beberapa. Dan untuk ide sendiri, pada produk dan jasa itu harus ada satu, fisik. Dalam hal ini fisik itu ide tampilannya seperti apa, kemudian ada ide ciri khas dalam arti ada fiturnya, ada ide dari tingkat kualitas ya untuk produk dan jasa tersebut, serta ide produk dan jasa yang berupa layanan, dalam hal ini adalah garansi, supaya komponen produk dan jasa ini menghasilkan kepuasan bagi yang membeli. Dalam hal ini yang membeli adalah pelanggan. Pada pemilihan untuk produk dan jasa, kita lihat bahwa untuk pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa yang dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, ini ada rumah sakit ya, dia melakukan spesialisasi pada berbagai pasien dan prosedur kesehatan. Untuk beberapa rumah sakit ini dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum sendiri, apakah rumah bersalin, dan lain sebagainya. Jadi produknya atau jasanya itu pastinya kita bisa memutuskan bagaimana pengoperasian sendiri. Contohnya, pada kasus rumah sakit yang melakukan spesialisasi bagi berbagai jenis pasien ini. Berikutnya sini ada strategi Toyota ya. Strategi Toyota dalam respon dengan cepat dalam melayani pelanggannya ini
dengan cepat melakukan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotifnya. Waktu desain yang lebih singkat ini memungkinkan Toyota memasarkan mobil sebelum selera pelanggannya berubah dan melakukan proses desain dengan teknologi dan inovasi baru. Jadi disesuaikan ya dengan kepuasan pelanggan, dengan uh, kemauan pelanggan dan harus meresponnya dengan cepat supaya bisa laku ya, dan pastinya harus dipasarkan cepat dan sesuai dengan teknologi dan inovasi terbaru dari Toyota dalam contoh ini. Untuk strategi dari produk atau jasa, ini kita lihat strateginya adalah kegiatan dalam pemilihan produk atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Strateginya untuk seleksi produk dan jasa ini kita terdiri dari satu, fokus pada produk atau jasa yang berpotensi memaksimalkan keuntungan. Strategi yang kedua berikutnya adalah menghubungkan keputusan produk atau jasa dengan investasi pangsa pasar dan siklus hidup produk itu sendiri. Dan strategi yang ketiga adalah fokus pada tercapainya keunggulan bersaing bagi perusahaan. Ini adalah faktor-faktor ya, faktor dalam kita memilih produk untuk produk barang atau jasa tersebut. Faktornya satu, nilai guna dari produk atau jasa. Yang kedua, kemungkinan perkembangan produk atau jasa. Yang ketiga, fasilitas produk yang diperlukan. Empat, fasilitas perusahaan. Lima, proyeksi permintaan produk atau jasa. Yang keenam, proyeksi penjualan industri. Tujuh, proyeksi penjualan perusahaan. Delapan, potensi keuntungan produk atau jasa. Sembilan, jalur distribusi. Sepuluh, posisi persaingan. 11, potensi peningkatan penjualan. 12, siklus hidup dari produk atau jasa tersebut. Pada siklus hidup dan strategi produk atau jasa, kita lihat ini ada macam-macam ya, bahwa ini ada salesnya, kemudian ada time-nya ya, masing-masing mempunyai pergerakan dari siklus ini yang bisa lihat dari pergerakan dari kurva. Untuk siklus dari produk atau strateginya produk, siklus hidup ya, sorry, untuk siklus hidup dan strategi produk dan jasa ini, kita lihat untuk sales atau time ini ada introduction, ada pertumbuhan atau growth, kemudian ada maturity, sampai kepada deadline. Nah, masing-masing mempunyai siklus hidup sendiri dan pastinya bergerak dari penjualan dan waktunya. Kemudian untuk introduction, grow, maturity, dan decline ini terdiri dari cost of development and production, sampai kepada sales revenue, kemudian ada net revenue, di mana kita bisa lihat kalau untuk yang orange itu adalah net revenue, di mana itu adalah profit, dan untuk yang warna ungu itu adalah negative cash flow, sementara yang merah itu adalah loss, ya, di mana di sini ada pergerakan dari masing-masing cost of development and production dan sales revenue. Gitu ya. Nah, ini garis yang hitam itu adalah cost of development and production, sementara yang biru itu adalah pergerakan dari sales revenue. Dan untuk yang garis ungu itu adalah cash flow-nya ya. Dimana di sini kita lihat untuk pergerakan dari sales cost and cash flow-nya. Pada proses pengenalan atau introduction ini ada beberapa tahap ya, di mana tahap yang pertama adalah satu, penjualan masih rendah. Yang kedua, volume pasar berkembang lambat. Yang ketiga, persaingannya masih relatif kecil. Yang keempat, tingkat kegagalannya relatif tinggi. Yang kelima, masih melakukan modifikasi produk. Yang keenam, biaya produksi dan pemasarannya sangat tinggi. Yang ketujuh, ini ada distribusi yang masih terbatas. Kita lihat satu untuk tahap pertumbuhan, dalam hal ini pertumbuhan itu adalah growth.
ada 3 tahap ya dalam proses pertumbuhan ini, di mana ground ini harus memenuhi satu, penjualan dan laba ini meningkat dengan cepat. Yang kedua, promosinya mulai dikurangi karena produk ini sudah dikenal masyarakat. Yang ketiga, ada persaingannya menjadi ketat karena pesaing ini mulai memasuki pasar. Untuk pertumbuhan, strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusinya adalah kita menurunkan harga jual. Pada tahap kedewasaan, dalam hal ini kedewasaan adalah maturity, ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi ya dalam penjualan perusahaan. Contohnya pada penjualan handphone. Untuk kedewasaan yang berikutnya, ini kita lihat kalau pada penjualan ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Nah, pasarnya semakin tersegmentasi sehingga masing-masing segmen ini diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Untuk kedewasaan yang berikutnya ini adalah strategi pemasaran kreatif yang digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk tersebut ya yang dinamakan innovative maturity. Pada tahap penurunan, di sini penurunan itu adalah deadline. Ini ada beberapa tahap ya. Di antaranya satu, pada penjualan perusahaan ini semakin menurun karena terdapat penurunan atau deadline yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contohnya nih, ada produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas ya oleh laptop. Kita lihat tuh dulu kan ada CPU gede-gede, komputer gede. Nah sekarang tuh sudah hampir terlibas dalam itu malah hampir punah karena adanya laptop dan perangkat-perangkat yang tidak menggunakan CPU, malah monitornya langsung menempel CPU-nya. Jadi CPU yang gede-gede itu hampir punah. Makanya di sini ada tahap penurunan ya untuk deadline dalam contoh CPU atau personal komputer. Teknik perpanjangan PLC, di sini kita lihat apa itu teknik dari memperpanjang PLC ya. Tekniknya adalah dengan meningkatkan produk dengan membujuk konsumen. Contohnya, apapun makanannya, minumnya, teh, botol, sosro. Memakai sampo setiap hari membuat rambut sehat. Jadi kita ada membujuk ya, apapun makanannya, minumnya teh, botol, sosro itu berarti kita makan apapun pasti harus pakai teh, botol, sosro dan kita mengajak untuk konsumen meminum teh botol sosro pada saat mereka makan. Dan pastinya ada contoh juga bahwa kalau kita pakai setiap hari maka rambut sehat. Padahal kalau pakai setiap hari bisa rambut rontok ya. Tapi kalau mengajaknya untuk langsung membeli dan laku supaya cepat habis, pastinya ada di sini bahwa setiap hari membuat rambut sehat. Dan memang setiap hari bagus, tapi nanti kalau terlalu sering juga kita tahu ya bisa buat rambut bakal rontok gitu. Tapi ini adalah teknik di mana kita memujuk konsumen supaya membeli. Untuk teknik memperpanjang PLC berikutnya adalah kita mencari fungsi lain ya dari produk dari biasanya seperti contoh teh stroberi. Jadi ini ada inovasi di mana kita menyampurkan stroberi ke dalam teh ya. Jadi di sini ada fungsi lain. Fungsi lainnya kita ada rasa untuk menambah fungsi dari stroberi ya yang ada vitamin C-nya dan yang ada rasa segar di dalam campuran teh. Berikutnya kita mengganti kemasan ya. Contohnya pada saat kita mengganti kemasan, contoh ini pada Pepsodent ya. Kita mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan segar. Jadi sesuaikan dengan teknologi, dengan kebutuhan, kemudian dengan inovasi yang ada supaya tampilannya tuh baru dan menarik dan segar tentunya dipandang. Begitu. Jadi ini ada beberapa teknik dalam kita memperpanjang PLC. Berikutnya ini ada faktor dalam pengembangan produk. Faktor-faktornya ini
Ada satu dari perubahan ekonomi, yang kedua perubahan sosiologi dan demografi, yang ketiga adalah perubahan teknologi, keempat perubahan politik, dan yang kelima adalah perubahan-perubahan lain ya, antara lain adanya dinamika pasar, adanya standar profesi, pemasok, dan penyalur. Jadi ini adalah bagaimana kita mengembangkan produk dari faktor-faktor ini. Berikutnya kita lihat ada tahapan dalam pengembangan produk ya. Di mana nih ada tahapannya. Tahapannya ini ada beberapa tahapan pengembangan. Uh, di antaranya satu, ini ide. Ide itu bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua, tahapannya adalah persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Pendekatan yang diperlukan untuk kita bagaimana memuaskan konsumen. Yang ketiga ada spesifikasi dari fungsional, bagaimana cara kerja produk tersebut. Yang keempat, tahapannya adalah spesifikasi produk, di mana kita melihat pengembangannya, bagaimana produk akan dibuat. Tahapan yang kelima itu ada ulasan desain. Nah, kita ulasan desain ini, kita bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Untuk tahapan pengembangan produk yang 6, ini ada pengujian pasar. Apakah produk ini memenuhi keinginan pasar? Dan untuk yang ketujuh, tahapannya adalah kita mengenal produk. Di mana produk ini harus diantar ke konsumen. Untuk yang terakhir, kita mengevaluasi. Jadi ada tahapan pengembangan produk di mana kita mengevaluasi apakah pengembangan produk itu berhasil atau tidak. Di sini ada bagan, ada gambar bahwa ini ada tahapan pengembangan produk ya, dimana ini ada kita tahu bahwa ide ini dari banyak sumber, kemudian ada kemampuan untuk merelasikan ide tersebut sampai kepada ide ini harus berdasarkan kepada permintaan pelanggan. Nah, untuk permintaan pelanggan sendiri ini ada spesifikasi fungsionalnya ya, di mana spesifikasi ini kita lihat produknya bagaimana untuk spesifikasi produknya, dan kita harus ada pengkajian ulang terhadap desainnya. Sampai kepada berikutnya tuh kita harus ada tes pasar, di mana kita harus melihat bahwa pasar itu menerima pengkajian ulang desainnya apa tidak, sampai kepada bagaimana perkenalannya kepada pasar, dan kita harus mengevaluasi supaya ide dari yang awal sampai kepada perkenalannya kepada pasar sampai terjadi spesifikasi dan ada tes pasar, kita harus evaluasi semua supaya pengembangannya itu bisa berhasil dengan baik dan menjadi pengembangan produk atau jasa berikutnya. Berikut ini adalah teknik brainstorming. Nah, teknik brainstorming ini adalah teknik untuk membangkitkan ide kreatif pada subjek khusus ya. Nah, umumnya dalam bentuk tim. Nah, sehingga ini menghasilkan putusan produk atau jasa baru. Di mana ada peluang brainstormingnya. Ini kita harus memahami pelanggan, kemudian ada perubahan ekonomi, perubahan sosial dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik atau regulasi sendiri sampai kepada perubahan lainnya. Dan ini semua merupakan peluang brainstorming supaya bisa membangkitkan ide kreatif pada subjek khusus, umumnya dalam bentuk tim ya, sehingga menghasilkan produk atau jasa baru lainnya. Kita tahu bahwa ini ada strategi pada pengembangan produk. Jadi untuk strateginya ini ada strategi pengembangan eksternal dan ada strategi pengembangan internal. Untuk pengembangan eksternal ini ada aliansi, joint venture, sampai kepada kita membeli teknologi atau kalian dengan mengambil alih pengembang. Untuk strategi pengembangan internal sendiri, ini ada perpindahan dari produk yang ada sekarang, kemudian ada peningkatan produk yang ada,
sampai kepada produk baru yang dikembangkan secara internal. Pada pertimbangan untuk desain produk, ini ada keputusan yang harus ditetapkan, yang harus menyangkut pertama pertukaran atau trade-off antara bentuk dan fungsi. Sementara ada pertimbangan desain produk yang menyangkut keputusan yang ditetapkan harus merupakan bahan-bahan yang digunakan. Untuk bahan-bahan yang digunakan sendiri dalam pertimbangan desain produk ini terdiri dari spesifikasi bahan, biaya bahan, dan bagaimana biaya pemrosesan tersebut. Pada desain jasa, ini kita lihat bahwa jasa ini memiliki karakteristik yang unik untuk didesain. Dan desain dalam penyerahan produk jasa ini melibatkan interaksi dengan konsumen atau pelanggan tersebut. Di sini kita akan lihat ya bahwa dalam pertimbangan desain jasa ini ada lini pelayanan yang ditawarkan, ketersediaan pelayanan, tingkat pelayanan sampai kepada pertimbangan garis tunggu dan kapasitas pelayanan tersebut. Jadi semua ini adalah merupakan pertimbangan untuk desain jasa supaya kita bisa ada interaksi ya dengan konsumen pada penyerahan produk jasa tersebut. Untuk desain atau teknik desain dalam hal produk jasa, ini kita beberapa teknik yang harus kita gunakan, di mana ada beberapa diantaranya adalah satu ada robust design. Nah, robust design ini kita ada produk desain yang sedemikian rupa ya, sehingga ada sedikit variasi pada produksi atau perakitan ya. Ini tidak terdampak pada banyak pada produknya. Kemudian yang kedua, ini ada modular atau desain semi. Di sini ada produk yang didesain dalam komponen yang terbagi-bagi, di mana komponen yang terbagi-bagi ini ada komponen sebuah produk ini dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Yang ketiga, ini ada komputer aided design atau CID. Pada penggunaan komputer untuk merancang atau pengembangan produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi teknis, ini ada perluasan dari CID, di mana Software Design for Manufacture and Assembly atau DVMA, ini dia memusatkan perhatian pada pengaruh desainnya terhadap perakitan dan tiga dimensi objek modeling tersebut untuk pengembangan dari prototipe kecil. Yang keempat, ini ada Computer Aided Manufacturing atau CAM. Pada penggunaan komputer program ini harus khusus ya. Ini penggunaan program komputer khusus yang untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi, dan saat informasi CID ini diterjemahkan menjadi perintah untuk CIM. Hasil kedua teknologi ini disebut sebagai CID or CIM. Ya. Teknik yang berikut adalah yang kelima, di mana di sini kita menggunakan teknologi virtual reality. Di mana virtual reality ini adalah bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar ini menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Untuk yang keenam ini ada analisis nilai, di mana pada saat analisis nilai itu kita memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis saat produk ini sedang diproduksi. Yang ketujuh ini ada desain ramah lingkungan. Nah, kita untuk mendesainnya, kita membuat produk yang ramah lingkungan melalui proses yang efisien yang bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Untuk contoh rancangan dalam hal produk atau jasa, ini satu kita menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Contohnya, kemasan teh botol ini dengan plastik, kemudian ada kemasan kecap, saus dengan plastik, kemudian ada mobil BMW bagian-bagiannya menggunakan plastik buangan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, ini contoh menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Contohnya adalah di sini industri pencetakan standar register mengganti tinta yang berbahaya bagi
lingkungan dengan tinta yang berasal dari kedelai yang mengurangi polusi udara dan air. Yang ketiga, kita menggunakan komponen yang lebih ringan. Contoh, ini ada industri mobil ya, menggunakan komponen aluminium dan plastik untuk mengurangi berat. Dimana untuk membuat mobil ini lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan jarak tempuh. Yang keempat, menggunakan bahan baku lebih sedikit. Contohnya Hotel Park Plaza di Boston itu dia mengurangi sabun dan botol sampo dengan memasang pompa dispenser pada kamar mandinya dan menghemat kebutuhan botol plastiknya ini 1 juta per tahun. Ini adalah rancangan produk dan jasa yang contoh-contohnya dengan menggunakan bahan baku, kemudian ada komponen sampai kepada komponen yang ringan dan tidak membahayakan ya. Dan pastinya ada juga yang memakai bahan baku yang lebih sedikit. Oke, di sini ada dokumen produksi, di mana kalau kita tahu bahwa dokumen produksi ini terdiri dari work order, kemudian ada routed sheet, sampai kepada engineering change notice atau ACN, sampai kepada assembly drawing dan assembly chart. Untuk dokumen produksinya, kita lihat kalau work order ini merupakan instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu. Nah, biasanya untuk jadwal tertentu. Untuk roadset itu mendata operasi termasuk perakitan dan pengecekan yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. Untuk engineering change notice atau ECN, ini adalah pengubahan beberapa aspek definisi produk atau dokumentasi seperti gambar teknik atau bill of material. Nah, untuk assembly drawing sendiri, kita memperhatikan gambar produk yang pastinya ini terlepas ya atas komponennya. Sementara untuk assembly chart ini, kita menunjukkan bentuk skematis bagaimana sebuah produk dirakit. Demikianlah Demikianlah pembahasan tentang desain produk dan jasa. Pastinya terima kasih yang sudah subscribe video ini, Elita LTV. Pastinya akan ada perkembangan materi-materi yang lebih menarik untuk pengembangan materi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.